You came out the blue on a rainy night. No lie, I tell you how I almost died. But you're bringing me back to life. I just wanna let you live forever. You're my angel, baby. So I'm afraid to let go. You're my angel. Started giving up your Perasaannya alhamdulillah senang sekaligus terharu, terus juga deg-degan. Semoga sampai sana dengan selamat. Selama di sana bisa bekerja dengan baik, menjadi perawat lansia yang bisa membantu merawat lansia-lansia di sana. Semangat terus, minasan. Gambatte kudasai. Konnichiwa minasan. Hajimemashite, watashi Tiara to moshimasu. Kyou wa dou desu ka? Minasan genki desu ka? Ah, genki nanode yokata desu ne. Ini tahun kedua aku ngerasain sakura di Jepang loh. Seru banget kan? Aku salah satu lulusan dari Jellyfish Caregiver Indonesia yang sudah bekerja di Jepang selama 1 tahun lebih sebagai caregiver, kaigo atau yang kita kenal sebagai perawat lansia. Dan aku nunggu-nunggu banget nih teman-teman lulusan D3 ataupun S1 Keperawatan dan Kebidanan Indonesia untuk langsung daftar Jellyfish Caregiver Indonesia. Perlu digarisbawahi, biaya pendidikan di Jellyfish Caregiver Indonesia adalah gratis. Tahun ini sudah mulai buka pendaftaran, jangan sampai ketinggalan, cek Instagram dan websitenya. Nihon ni matteru yo, ganbatte kudasai minasan. Ja, mata ne. Perkenalkan, nama saya Dini Miranti. Saya adalah Business Development Manager di Jellyfish Education Indonesia ya, yang memiliki kantor pusat di Gading Serpong, Tangerang. Nah, ini adalah foto-foto dari alumni berbagai stikes dan poltekkes di seluruh Indonesia yang sudah berangkat ke Tokyo, Jepang di bulan Maret kemarin ya, tahun ini 2022. Dan juga ini ada tim yang lain dari tim Yokokai namanya. Nah, mereka bekerja di rumah sakit sebagai perawat lansia profesional ya. Ini ada dari stikes Widya Dharma Husada Pamulang, ada juga dari stikes yang lainnya di Indonesia. Nah, ini juga sama, ini untuk yang bekerja di Kanagawa, Tokyo. Ini aku ya nganterin mereka ke airport Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini juga ada dari tim yang di Tokyo. Nah, rekan-rekan semua, aku pengen minta tolong kepada kalian, ketika kalian masuk, jangan lupa di-mute dulu supaya presentasi ini bisa didengarkan secara maksimal. Nah, saya akan membantu rekan-rekan semua dari proses pendaftaran, wawancara, pelatihan bahasa Jepang, dan juga sampai ke pembuatan dokumen visa Jepang ya, yang bernama visa Tokutei Gino ya. Nah, nanti ketika kalian sudah di Jepang, kalian akan dibantu oleh Third Place Network Company yang tadi sudah aku perkenalkan, timnya Mbak Aska. Ini akan membantu rekan-rekan semua membuat rekening bank di Jepang, menjamin keamanan kalian untuk bekerja di sana. Kalian kalau mau curhat tentang lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja juga bisa ke timnya Mbak Aska, yaitu orang Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Jepang setingkat native speaker. Jadi nggak perlu khawatir tentang kesulitan berbahasa. Nah, Third Place Network Company atau perusahaan konsultan hukum pengacara ini memiliki kantor pusat di Tokyo dan juga memiliki kantor di Kumamoto yang berada di Pulau Kyushu, dekat Kagoshima. Jadi kalian nggak perlu khawatir bagi yang mau kerja di Tokyo ataupun di Kagoshima, kalian akan kami jamin keamanannya. Ya, dan juga kalau kalian mau kerja sambil pakai kerudungan, boleh kok. Kalian bisa lihat di foto-foto ini ya. Kebanyakan memang kalau muslim pakai kerudungan ya. Tapi kalau yang non-muslim juga ada kok. Nah, apa sih manfaatnya untuk bekerja di Jepang? Tentunya rekan-rekan semua memiliki yang namanya international experience, pengalaman di tingkat internasional. Karena Jepang paling dikenal untuk teknologinya dan ilmu keperawatan lansianya nomor 1 di dunia. Seperti itu. Nah, ini adalah tim yang sudah berangkat di 2 tahun yang lalu ya, tahun 2020. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang kerja di Jepang nih melalui Jellyfish Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, kalau misalkan kalian berminat, jangan lupa minta izin orang tua dulu ya, supaya
perjalanan kalian diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Jellyfish Education Indonesia sendiri adalah perusahaan yang akan menjembatani rekan-rekan semua menemukan rumah sakit atau panti lansia yang tepat untuk kalian. Pertama kali kami berdiri di Gotanda, Tokyo, Jepang. Lalu kami memiliki kantor di Indonesia, kemudian ada di Filipina dan Vietnam. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kami memiliki kantor pusat di Gading Serpong, Tangerang, dan kalian akan belajar di ruangan kelas seperti ini kurang lebih. Satu tim ada sekitar 6 orang atau misalkan ada 4 orang, tergantung dari permintaan perusahaan seperti itu. Nah, kantor cabang kami ada di Office 88 lantai 26 di samping Mall Kota Kasablanka. Ada juga di BSD, ada juga di Permata Hijau. Jadi sudah banyak kantor cabangnya ya. Kemudian nanti kalian yang sudah lolos wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian akan kami berikan pelatihan bahasa Jepang gratis karena sudah di-cover biayanya oleh perusahaan yang merekrut kalian. Tim-tim pengajar dari kami pun sangat bagus ya. Kenapa? Karena banyak sensei atau pengajar yang merupakan lulusan dari ada yang dari sekolah bahasa, ada yang pernah kerja di Jepang, bahkan ada yang sudah pernah menjadi perawat lansia profesional di Jepang selama 4 atau 5 tahun. Ini ada Lili Sensei, ada Dei Sensei, bahkan lagi Suma Sensei sudah memiliki license keperawatan lansia nasional di Jepang. Untuk memiliki sertifikat itu nggak mudah loh. Jadi kalian sudah memiliki sensei-sensei profesional di Jellyfish. Akan menjamin kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang dan kalian memiliki skill keperawatan lansia Jepang, ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, tadi aku sudah memperkenalkan nih, yaitu ada Pak Fukumura Shiro ya. Ini dia fotonya. Nah, lalu rekan-rekan semua juga nggak perlu khawatir karena nanti akan pandu bagaimana cara lolos wawancaranya dengan perusahaan Jepang. Oh iya, dari yang sudah masuk ke sini, dalam presentasi ini sudah isi absensi belum? Jangan lupa untuk isi absensinya ya. Kemudian aku juga mau beritahu latar belakang kenapa direkrut banyak sekali perawat lansia dari Indonesia. Yang pertama, karena memang Jepang membutuhkan banyak pekerja asing dikarenakan tingkat kelahiran mereka semakin rendah tiap tahunnya. Teknologi mereka semakin tinggi, jadi jangka hidup usia mereka pun semakin panjang. Misalnya, oma opa di sana itu rata-rata usianya 90, ada yang sampai 100 tahun malah ya. Jadi kalian akan menemukan perbedaan kondisi lansia di Jepang dengan kondisi lansia di Indonesia. Nah, kalau di Jepang sendiri, kebanyakan lansianya ini badannya masih lebih sehat ya. Kemudian mereka itu kebanyakan menderita demensia. Jadi rekan-rekan semua yang mau bekerja di Jepang sebagai perawat lansia, kalian harus siap bagaimana cara menghadapi lansia yang menderita demensia. Nah, kemudian rekan-rekan semua, lansia untuk di Jepang itu sangat menyukai perawat lansia dari Indonesia, gitu ya. Kenapa? Karena terkenal ramah, kemudian sabar, seperti itu. Nah, lalu yang bisa mengikuti program di Jellyfish Education Indonesia adalah kalian yang merupakan lulusan atau mahasiswa semester akhir dari keperawatan atau kebidanan saja ya. Mungkin kalau misalkan kalian yang dari non kesehatan sebenarnya bisa aja ikut, tapi nggak bisa ikut di Jellyfish Indonesia seperti itu. Apa saja sih manfaatnya mengikuti program di sini? Jadi yang pertama, program di Jellyfish Indonesia, kalian pasti bekerja di Jepang. Kenapa? Karena di Jellyfish ini alurnya adalah kalian wawancara dulu dengan perusahaan Jepang, kalian diterima dulu jadi karyawan, kemudian kalian ikut pelatihan. Kalau di tempat lain, itu biasanya kalian pelatihan dulu ya, tapi kalau di sini berbeda, seperti itu ya. Nah, rekan-rekan semua, untuk bekerja di Jepang melalui Jellyfish Indonesia sangat pasti bekerja ya.
gaji kalian tidak akan di bawah UMR karena kalian menggunakan yang namanya visa Tokute Gino. Dan jenjang karir yang pasti, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, karir kalian ini misalnya mau 5 tahun nih kerja di Jepang dan kalian ingin menjadi care manager, bisa ya, meskipun kalian berasal dari Indonesia, bisa seperti itu. Atau kalau misalnya gini, sekarang kalian berangkat ke Jepang sebagai perawat lansia dan juga pendidikan akademik kalian di Indonesia adalah nurse misalnya ya. Kalau kalian mau ikut menjadi perawat medis di Jepang bisa aja. Caranya, ikut dulu ujian keperawatan lansia nasional di tahun keempat bekerja di Jepang, lalu ambil N1 untuk bahasa Jepang, kemudian kalian ikut ujian keperawatan di sana. Dan kalian sudah harus memiliki pengalaman di Indonesia, internship atau bekerja di rumah sakit sebelumnya. Jadi sangat luas sekali prospek karir yang akan kalian punya dengan berangkat melalui Jellyfish Indonesia sebagai langkah awalnya. Nah, kemudian visa ini bekerja bisa dipakai selama 5 tahun ya. Tetapi kalau kalian sendiri misalnya nih mau bekerja lebih dari 5 tahun bisa nggak? Bisa banget ya. Karena apa? Kalau kalian sekali wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian sudah menjadi yang namanya karyawan tetap. Ya, jadi kalian mau kerja seberapa lama pun bisa aja selama perusahaan ini mau memperkerjakan kalian. Beda ya kalau sistem di Indonesia biasanya kontrak dulu setahun, 2 tahun baru bisa selama mungkin yang kalian mau kerja. Beda ya budayanya. Jadi, sekali kalian wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian boleh bekerja selama mungkin yang kalian mau di sana, di Jepang ya. Akan tetapi visa Tokute Gino ini hanya berlaku 5 tahun. Bagaimana caranya supaya kalian lebih panjang bekerjanya? Caranya, kalian di tahun keempat ikut ujian lisensi keperawatan lansia nasional, lalu kalian rubah visa Tokute Gino ke visa bekerja biasa. Nanti kalian bisa bawa pasangan, bisa bawa suami, bisa bawa anak untuk bekerja di Jepang. Jadi, rekan-rekan semua kalau sudah kerja di Jepang boleh nikah? Boleh, seperti itu. Nah, bahkan kalau misalnya nih, kalian sudah 6 bulan bekerja di Jepang, kalian berhak mendapatkan cuti sesuai dengan regulasi pemerintah Jepang. Nah, dengan cuti itu, kalian juga bisa pakai dengan berlibur ke Indonesia. Tapi tentu saja rekan-rekan semua harus konsultasi dulu ya dengan supervisor atau leader kalian di rumah sakit atau panti lansia tempat kalian kerja. Nah, biaya prestasi 100%, biaya pelatihan bahasa dan kepelatihan lansianya gratis ya selama di Gading Serpong Tangerang atau di Indonesia. Dan kalau kalian sudah di Jepang pun tidak ada pemotongan gaji ya. Jadi gaji kalian ditransfer dari perusahaan ke rekening bank kalian. Seperti itu. Enak banget ya gratis pelatihannya karena sudah di-cover oleh perusahaan yang merekrut kalian. Nah, rekan-rekan semua, silahkan ditonton, diikuti webinar ini sampai selesai karena nanti kalian akan mengikuti giveaway, akan dapat hadiah nih, nanti akan undi. Hadiahnya berupa ada deh, pokoknya dari Jellyfish Indonesia. Nah, untuk absensinya saya akan siapkan dulu, nanti kalian isi di akhir webinar ini. Jadi sampai sini ada pertanyaan nggak? Aku lanjut lagi. Nah, manfaat yang keempat apa nih? Keamanan. Jadi nanti rekan-rekan semua kalau mau curhat mengenai lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerjanya bisa ke Third Place Network Company karena dia akan menjamin kalian selama bekerja di Jepang. Dan juga Dini, Jellyfish Indonesia akan bekerja sama dengan Stikers atau Poltekkes tempat kalian belajar supaya adik-adik kalian bisa mengikuti jejak kalian untuk bekerja di Jepang ya. Seperti itu. Nah, ini background aku, ini Kagoshima adalah Gunung Sakurajima. Banyak banget daerah wisata di sana dan kalian bisa mempelajari ilmu keperawatan lansia paling bagus di dunia nomor 1 di Jepang, ya. Lalu kalian akan berikan sistem support perekrutan yang bagus, akan latih bagaimana caranya lulus wawancara dengan perusahaan. Jadi gini, ketika kalian wawancara, misalnya yang direkrut ada 6 orang, yang ikut wawancara ada 20 orang. Tentunya kalian harus bersaing dengan peserta yang lainnya. Jadi kalian harus dilatih nih, supaya mempersiapkan diri dengan baik bagaimana. Dari bahasa tubuhnya, dari bagaimana cara menjawabnya, nanti Dini akan bantu ya. Oh iya,
untuk mengingatkan bagi rekan-rekan semua, sebelum kalian mengikuti wawancara dengan perusahaan Jepang, nanti kalian akan diminta mentransfer deposit Rp500.000. Kenapa ada sistem seperti ini? Ini hanya untuk bukti komitmen saja ya. Nanti ketika kalian lolos wawancara dengan perusahaan Jepang dan kalian menerima pekerjaan tersebut, uang deposit 500.000-nya akan dikembalikan ke kalian. Tapi kalau misalkan kalian lolos wawancara dengan perusahaan Jepang, tapi kalian menolak pekerjaan itu, uang deposit 500.000-nya tidak akan kami kembalikan. Jadi rekan-rekan semua harap dimaklumi ya, tujuan Jellyfish Indonesia adalah memberangkatkan kalian ke Jepang dengan aman tanpa adanya biaya yang kalian bayarkan ke Jellyfish. Jadi tujuan deposit ini adalah untuk bukti komitmen saja sebesar Rp500.000 seperti itu. Aku lanjut lagi, ini adalah bentuk kerjasama MOU yang kami miliki di beberapa stikes di Indonesia. Ini ada dari stikes Widya Dharma Husada, ini aku waktu yudisium ya, mohon maaf, aku waktu itu belum pakai kerudungan. Nah, ini adalah dengan Rumah Sakit Islam Jakarta, dan ada lagi segera yaitu dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, sedang dalam pembuatan MOU-nya. Nah, alur perekrutannya ini ada 6 langkah kalian harus pahami. Jadi ketika lolos wawancara nggak langsung berangkat ke Jepang ya. Makanya dari awal aku bilang ke rekan-rekan semua, tolong minta izin dari orang tua kalian masing-masing terlebih dahulu karena doa mereka, support mereka sangat penting untuk kalian. Nah, jadi rekan-rekan semua, nanti kalian wawancara di bulan Mei. Sebelum kalian wawancara dengan Dini dan Pak Fukumura, kalian harus kirim CV dulu nih ke Dini. CV, scan KTP, scan transkrip nilai per semesternya, seluruh semesternya ke Dini. Lalu setelah screening dokumennya lolos, kalian wawancara dengan bahasa Indonesia dengan Dini dan Pak Fukumura di sini ya, di bulan Mei. Tidak dikenakan biaya ya. Nah, lalu kalian ikut simulasi pelatihan bahasa Jepang selama 3 minggu. Apa saja yang akan diujikan? Yaitu kedisiplinan kalian ketika mengumpulkan tugas, daya paham kalian menguasai materi hiragana, katakana, dan bahasa kosakata dasar salam dalam bahasa Jepang. Dan juga ingat, simulasi selama 3 minggu ini ada sistem gugurnya. Kalian harus perhatikan tempo dan secara teknis cara pengisian pensubmitan tugas ya, karena kita pakai aplikasi, beberapa aplikasi. Jadi ada yang pakai Quizlet, WhatsApp, dan Google Form. Jadi kalian nggak harus standby 8 jam di depan laptop, nggak perlu ya. Secara online untuk di simulasi pelatihan bahasa Jepang tahap kedua ini. Kalian yang lolos tahap kedua, ikut wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia di Jepang. Kami ada jadwalnya di bulan Mei ini, rumah sakit ya. Nah, kalian menjadi perawat lansia di Jepang, perawat lansia profesional. Kemudian bagi kalian yang lolos, kalian berhak mendapatkan pelatihan selama 4-6 bulan di Gading Serpong, Tangerang. Terus gimana kalau misalnya nggak lolos? Kalian bisa ikut lagi wawancara di gelombang selanjutnya, di bulan berikutnya, di perusahaan yang berbeda. Oke? Bisa rumah sakit, bisa panti lansia. Nah, untuk langkah keempat, yaitu pelatihan bahasa Jepang dan skill keperawatan lansia, Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, jadi intensif ya. Dan rekan-rekan semua, kalian akan juga bergabung bersama tim kalian, keluarga yang akan kalian buat di Indonesia, yaitu misalkan satu perusahaan ini membutuhkan 6 orang, berarti satu tim ada 6 orang perawat lansia profesional yang kalian harus belajar untuk bersosialisasi sejak dari Indonesia dan akan menjadi keluarga dekat kalian nanti di Jepang. Nah, kemudian pelatihan ini bertujuan supaya kalian lolos ujian bahasa Jepang tingkat N4 dan juga keperawatan lansia. Gimana caranya? Nanti akan kami bantu, Jellyfish bantu. Kalau kalian seandainya tidak lolos di tahap kelima, nggak perlu khawatir. Kalian akan kami berikan kelas remedial dan tidak dikenakan biaya untuk kelas remedialnya ya. Jadi pokoknya kalian akan kami jamin sampai kalian berangkat ke Jepang. Jadi inilah salah satu manfaatnya dengan mengikuti program di Jellyfish Indonesia, kepastian berangkat ke Jepang dan tidak dikenakan biaya untuk Jellyfish Indonesia. Oke?
Nah, di sini nanti setelah kalian lulus ujian, Dini akan bantu untuk membuat yang namanya surat izin tinggal di Jepang, disebutnya COI ya. Kemudian kalian akan dibantu untuk membuat visa Tokutegino, baru kita berangkat. Estimasinya di bulan Desember 2022 atau bulan Januari 2023, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, nanti kalian, setelah kalian lolos wawancara dengan perusahaan Jepang di tahap ketiga nih, kalian akan langsung dapat surat kontrak kerja yang menandakan kalian jadi karyawan di sana. Karena ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat visa Tokutegino, yaitu surat kontrak kerja, sertifikat lulus ujian bahasa Jepang, lalu lulus ujian kepatuhan lansia bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, lalu kita mengurus EKTKLM nih ya di Badan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu disebutnya BP2TKI. Kemudian kita akan membuat EKTKLM, lalu kita buat visa. Bentuknya visanya seperti ini. Berlaku 1 tahun, bisa diperpanjang di Jepang maksimal 5 tahun. Kalian ingat-ingat ya materi ini, karena di webinar akhir ini akan ada kuis dan giveaway. Oke? Nah, selanjutnya, rekan-rekan semua, ini adalah foto-foto yang sudah dapat COI dan sudah bekerja 2 tahun di Jepang. Bekerja di Jepang dengan aman, sangat pasti sekali ya melalui Jellyfish Indonesia. Kalian bisa lihat di video YouTube channel aku di sini, bagaimana cara membuat visa dan yang lain-lain. Saya ulang lagi untuk slide dia ini, jadi ketika rekan-rekan semua sudah mengirimkan CV ke Dini, kita wawancara dengan Pak Fukumura, lalu simulasi 3 minggu. Kemudian kita langsung wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia, memakai Zoom ya, secara online. Nah, kemudian kita ikuti training selama 4-6 bulan di Gading Serpong, Tangerang di sini ya. Jadi saya meminta komitmen rekan-rekan semua untuk mengikuti pelatihan hingga selesai, hingga kalian berangkat ke Jepang. Kenapa? Kalau misalkan kalian setengah jalan atau misalkan berhenti di tengah jalan, kami akan memberikan penalti sebesar 15 juta rupiah. Tapi tujuan kami membuat sistem penalti ini adalah supaya rekan-rekan semua termotivasi tidak berhenti di tengah jalan, karena kan kalian membawa nama negara Indonesia nih, dan juga membawa alma mater kalian, seperti itu. Karena pada dasarnya program ini gratis dan tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi untuk yang sudah berangkat ke Jepang sekarang, kemarin, di tahun 2020 dan di bulan Maret 2022 kemarin, itu nggak kena penalti, nggak perlu bayar apapun ya. Nah, setelah kalian ikut ujian, kalian akan dan dapat sertifikatnya ya, kalian akan dipandu membuat dokumen visa, lalu bagaimana mendapatkan apartemen di Jepang, ya pastinya yang dekat dengan tempat kerja kalian, lalu bagaimana mendapatkan tiket pesawat, ya seperti itu. Lalu kita berangkat ke Jepang nih. Sampai di Jepang, kalian juga nggak akan ditinggalkan sendiri, karena kalian akan dijemput oleh perusahaan third place network company atau perusahaan pengacara ini, hukum, atau perwakilan dari tempat kerja kalian. Ya, lalu kalian tinggal di apartemen dan kalian bekerja seperti biasanya, seperti itu. 1 bulan kalian bekerja di Jepang, bisa nabung kurang lebih sampai 10 juta rupiah per bulannya loh, dengan 8 jam kerja dalam sehari dan 5 hari dalam 1 minggu. Ya, kalian harus semangat makanya ya untuk mengikuti program di Jellyfish Indonesia sebagai perawat lansia profesional. Nah, visa ini berlaku sampai 5 tahun, tapi bisa diperpanjang lagi dengan kalian ikuti ujian license perawatan lansia nasional. Jadi kalian bisa bekerja selama mungkin yang kalian mau 10 tahun juga bisa. Nah, kalau kalian mau coba bekerja di luar negeri seperti Jerman atau Singapura juga bisa, karena kalian udah punya pengalaman internasional di Jepang. Atau kalau kalian mau balik lagi ke Indonesia juga sangat bisa sekali ya, karena jabatan kalian tuh nggak bakalan jadi staff, mungkin minimal supervisor lah, karena kalian sudah sangat bagus sekali ya, karena international experience yang kalian punya. Persyaratan yang bisa kalian miliki, jadi ini adalah persyaratan-persyaratan siapa saja yang bisa ikut program ini, yaitu mahasiswa akhir, lulusan keperawatan atau kebidanan, ya. Kemudian dari D3, S1 atau nurse. Kalian yang nggak punya STR juga bisa untuk ikut program ini. Kemudian
sudah dapat izin restu kedua orang tua atau pacar ya, karena mereka akan membantu dan mensupport kalian ketika kalian motivasinya turun. Lalu mau belajar bahasa Jepang dan keperawatan lansia Jepang ya. Karena kami akan memberikan pelatihannya aja nih, kami hanya memberikan alatnya supaya kalian bisa belajar. Tetap motivasi kalian yang miliki, yang menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan kalian bisa ke Jepang ya. IPK minimal 3,0, belum menikah dan usia di bawah 30 tahun. Cowok cewek bisa daftar. Nah, ini yang di foto-foto ini sudah bekerja di Jepang semuanya. Kalian bisa lihat Instagram Jellyfish Caregiver atau YouTube channel saya, karena mereka kemarin lagi foto-foto di bawah bunga sakura, karena bulan Maret memang musim semi ya, musimnya bunga sakura. Pelatihan gratis, program di Jellyfish Indonesia gratis ya, tapi ada beberapa anggaran yang perlu kalian siapkan sendiri. Saya akan kasih tahu estimasi yang kalian perlu siapkan sendiri. Jadi, misalnya nih kalian asalnya atau tinggalnya dari Depok misalnya, kan tentu saja kalian perlu transportasi dari Depok ke Tangerang selama pelatihan ya. Kalian keluarkan sendiri. Asrama atau biaya kos-kosan selama pelatihan 4 sampai 6 bulan kalian juga siapkan sendiri ya. Di Gading Serpong itu biayanya kurang lebih sekitar 400.000 per orang untuk ngekos atau asrama. Makan sehari-hari kurang lebih 900.000 per bulannya dan kalian harus buat paspor biasa ya, kurang lebih 400.000. Gading Serpong di tempatnya Jellyfish Indonesia ini memiliki asrama untuk cewek ya. Kalau kalian mau tinggal di asrama boleh, tinggal ngekos juga boleh, bebas ya. Nah, setelah kalian mengikuti pelatihan 4 sampai 6 bulan, kalian siap-siap untuk membuat dokumen visa atau surat izin tinggal di Jepang ya. Apa saja yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kalian perlu medical check up, ini Rp900.000 kurang lebih, surat kesehatan Rp200.000 kurang lebih, BPJS tenaga kerja pekerja migran Indonesia Rp400.000, dan visa Tokute Gino ini Rp500.000. Lalu tiket pesawat ke Jepang kurang lebih 5 juta dan uang saku bulan pertama sebelum gajian itu kurang lebih 5 juta rupiah. Kenapa total estimasinya di sini aku tulisnya 10 juta 200 ribuan? Karena kebanyakan bagi karyawan-karyawan dari Jellyfish Indonesia yang berangkat ke Jepang ini dapat pinjaman dari perusahaan rumah sakit atau panti lansianya ya. Pinjamannya itu bisa dipakai untuk beli tiket atau uang saku bulan pertama. Pinjamannya 0% dan bisa dicicil per bulannya ke perusahaan. Enak banget ya. Udah dapat pelatihan gratis, dapat pinjaman lagi ya. Dan kalian di sana bisa menabung 10 juta rupiah per bulan. Dan pasti lagi bekerja di sana. Lalu ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Jellyfish Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun ini. Jadi sudah banyak banget perusahaan yang sudah bekerja sama, perusahaan yang aman, besar, dan bersih. Artinya tidak ada criminal track record di Jepangnya pun. Dan tahun ini, target kami adalah 100 orang akan kami rekrut untuk menjadi perawat lansia profesional atau disebutnya high level caregiver Jellyfish Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, benar nggak sih satu bulannya bisa menabung sampai 10 juta rupiah? Sangat sangat masuk akal loh, karena gaji pokok kalian dengan kisaran sebesar 20 sampai 22 juta rupiah ini, kalian dapatkan dengan 8 jam kerja sehari, 5 hari dalam seminggu. Dan kalau kalian lembur, kalian akan dapat tunjangan tambahan. Apalagi ada bonusnya loh. Biasanya perusahaan di Jepang itu ada bonusnya, tapi tergantung lagi dari kebijakan perusahaan. Dan kalau kalian shift malam, itu per malamnya bisa dibayarkan kurang lebih 400 sampai 500.000 rupiah per malamnya. Wah, makin banyak lagi nih tabungan. Nah, rekan-rekan semua, dengan gaji sebesar ini, kalian keluarkan untuk biaya dormitori, kisarannya ya 1,3, makan sehari-hari 2,7 per bulan juga udah cukup. Kemudian listrik, ada komunikasi, transportasi, healthcare. Healthcare ini misalnya kalau kalian masuk angin, kalian perlu beli obat yang kecil-kecil, kalian sisihkan. Tapi kalau kalian nggak sakit ya bisa masuk ke uang tabungan kalian. Lalu pengurangan. Pengurangan ini adalah semua karyawan baik pekerja asing maupun pekerja Jepang ya itu dapat potongan dari pemerintah. Karena apa? Potongan ini untuk
asuransi karyawan, asuransi kesehatan, pensiun, pendapatan pajak, dan residen pajak ya, pajak tempat tinggal, seperti itu. Jadi total kurang lebih, pengeluaran kalian tuh 10.500.000-an dan gaji kalian kan 20 sampai 22 juta. Jadi masuk akal banget kalian bisa menabung sampai kisaran 10 juta rupiah per bulannya. Nah, kalian dapat pengalaman, kalian dapat teman baru internasional ya, karena temannya dari Jepang dan dari negara lain juga. Juga kalian dapat bisa menabung kurang lebih 10 juta rupiah per bulan. Jadi tergantung lagi dari gaya hidup kalian tentunya. Dan dengan bekerja di Jepang, kalian misalkan nih 5 tahun kerja di sana, kalian bisa beli rumah atau beli mobil tanpa harus mencicil. Oh ya, aku kasih tahu aja dan triks bagaimana supaya lolos wawancara dengan perusahaan Jepang, gini, kalau kalian ditanya mau berapa lama kerja di Jepang, kalian harus siapkan dan kuatkan hati kalau kalian mau bekerja lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena pola pikir orang Jepang di sana, mindsetnya, calon karyawan yang mau bekerja lebih dari 5 tahun akan memiliki motivasi yang sangat tinggi, mempelajari bahasa dan skill caregiver di sana. Jadi, bakalan kemungkinan besarnya akan lolos menjadi karyawan. Kalau kamu cuma punya keinginan hanya 3 tahun aja atau 2 tahun saja kerja di Jepang, saya yakin kalian nggak akan lolos wawancara. Ya, seperti itu. Lagian juga dengan kalian bekerja lebih dari 5 tahun di Jepang, kalian kan bisa dapat ilmunya. Kalian juga masih bisa pulang pergi Indonesia Jepang tuh ketika kalian sudah lewat dari 6 bulan kerja di sana, kan cuti kalian bisa dipakai untuk berlibur ke Indonesia. Apalagi kalau kalian sudah dapat yang namanya license keperawatan lansia di Jepang, kalian bisa bawa suami. Jadi sekarang kalau kalian sudah di Jepang nantinya, kalian boleh nikah. Jadi apalagi kendalanya untuk bekerja lama di sana. Yang penting kalian kan sudah dapat izin restu dari orang tua atau dari pasangan kalian. Nah, untuk sekarang kami merekrut bagi rekan-rekan semua yang untuk bekerja di rumah sakit atau panti lansia di area Kagoshima. Kagoshima ini ada di bagian selatannya Jepang ya, di Pulau Kyushu. Jadi, langkah awal yang kalian harus lakukan adalah mengirim CV ke Dini. Setiap bulan kami buka perekrutan. Pokoknya kami akan membuka gelombang simulasi pelatihannya ketika kuotanya sudah cukup ya. Jadi sebelum tanggal 15, pokoknya setiap tanggal kalian bisa secepatnya kirim aja ke Dini ya. Seperti itu. Follow Jellyfish Caregiver Instagram-nya. Kemudian ketika kalian sudah kirim CV ke Dini, kalian akan dapat yang namanya rincian gaji ya. Seperti ini. Jangan lupa sebelum wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian cari tahu. Bayangkan, sebagai caregiver di Jepang kerjanya kayak gimana aja sih? Ritmenya selain membantu kebutuhan dasar manusia harus ngapain sih? Kalian harus punya bayangan, ya. Karena itu adalah nilai salah satu faktor untuk kalian diterima, ya, lolos wawancara. Lalu dokumennya apa saja sebelum kalian kirimkan Dini, kalian harus siapkan, yaitu CV resume lengkap, scan KTP dan foto digital terbaru, scan transkrip nilai, kalau belum ada ijazah nggak apa-apa. IPK-nya minimal 3,0, scan sertifikat kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, dan surat keterangan kesehatan, seperti itu. Kirimnya ke email dini@jellyfish.co.id, nomor WhatsApp Dini ini, kabarin ya kalau udah kirim CV, Instagram-nya ini, website official-nya ini, nomor telepon kantor, dan ini adalah alamat kantor pusat di Jellyfish Indonesia. Jangan lupa ini adalah official website-nya Jellyfish Caregiver ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah mahasiswa semester 6 yang wisuda bulan Agustus September boleh mendaftar? Boleh ya, karena sudah selesai sidang KTI, boleh mendaftar dari sekarang. Kalau misalnya minta filenya boleh nggak? Boleh, nanti saya kirim rekamannya aja ya, kalau file PDF-nya nggak bisa. Kak, kalau misalkan IPK-nya kan tadi 3,0, gimana kalau di bawah 3,0? Mohon maaf, belum bisa ya. Kalau yang di bawah 3,0, ada lagi dari Diah Nur Fitria. Kak, izin bertanya, kalau misalkan yang diterima atau direkrut itu kan 6 orang. Dari 20 orang yang ikut wawancara, misalkan nggak diterima gimana? Yang nggak diterima, kalian bisa ikut lagi wawancara di gelombang berikutnya. Jadi wawancara dengan perusahaan panti lansia atau rumah sakit bulan berikutnya atau di minggu berikutnya, tergantung dari permintaan perusahaan ya. Jadi
ketika kalian lolos tahap 1 dan tahap 2, kalian bisa ikut ke tahap 3. Nah, misalkan di tahap 3 ini nih, kalian nggak lolos ikut wawancara dengan satu perusahaan, kalian bisa ikut lagi di wawancara dengan perusahaan yang selanjutnya. Sampai beberapa kali pun nggak apa-apa, boleh pokoknya selama kalian diterima menjadi karyawan Jepang. Oke? Nah, aku jawab lagi pertanyaan berikutnya, Kak, kalau misalkan nggak punya STR, apakah bisa? Bisa untuk melamar program bekerja di Jellyfish Indonesia sebagai perawat lansia profesional di Jepang. Kalau misalkan umur 30 dan sudah menikah, apakah boleh untuk melamar di sini di Jellyfish? Belum boleh ya, karena kami maksimal 30 tahun dan juga belum menikah sewaktu melamar wawancara di Jellyfish Indonesia. Kalau kalian udah berangkat ke Jepang, ya boleh aja nikah, nggak apa-apa. Kemudian ada lagi, untuk wawancara perusahaannya tiap bulannya pasti ada dan lebih dari satu ya? Iya, pasti ada setiap bulannya wawancara dengan perusahaan rumah sakit atau panti lansia di Jepang ya. Kemudian kalau misalnya nggak punya uang nih untuk ngekos di Jellyfish, apakah akan dibantu pinjaman dana? Jadi kalau misalkan kalian nggak punya uang untuk ngekos, kalian bisa tinggal di asrama kalau ada yang kosong ya asramanya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tinggal dulu di asrama, bayarnya nanti dikumpulkan di 6 bulan berikutnya boleh. Kalian bisa negosiasi ke dini. Jadi nggak apa-apa ya, kami pasti akan bantu. Ada lagi pertanyaannya, setiap tahun kami buka pendaftaran program bekerja di Jepang tiap bulannya ya. Kemudian, ada lagi pertanyaannya tentang STR. STR tidak diperlukan ya ketika kalian melamar program bekerja sebagai caregiver di Jepang. Konnichiwa, minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fukumura. Saya CEO di PT Jellyfish Education Indonesia. Ya, hari ini terima kasih banyak sudah ikut seminar ya. Sebenarnya program kita itu sangat aman dan manfaat untuk teman-teman. Sebenarnya lumayan beda ya program dengan lain. Jadi teman-teman harus fokus dengar presentasi dari kita sampai selesai seperti itu ya. Biayanya juga gratis ya, jadi tidak usah khawatir ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa saja silakan tanya ke Ibu Dini atau Kak Robert. Halo, gimana teman-teman videonya? Tambah pingin kerja di Jepang kan? Perkenalkan, saya Aska dari Third Class Network, yaitu perusahaan konsultan dan organisasi pendukung caregiver-caregiver. Kami bekerja sama dengan Jellyfish untuk mengirimkan caregiver-caregiver Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit tentang perusahaan kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Third Class Network. Jadi, apa sih Third Class Network itu? Nah, kami ini adalah Registered Support Organization, yaitu Torokushin Kikang, yang akan membantu kehidupan sehari-hari caregiver Indonesia di Jepang. Third Class Network itu adalah anak perusahaan dari perusahaan konsultan, tenaga kerja, dan asuransi sosial atau Sharoshi Jimusho yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang baik bagi perawat lansia. Nah, jadi jangan khawatir ya, ini program diawasi oleh badan hukum, jadi tidak ada kegiatan ilegal yang terjadi di sini. Nah, ini adalah misi-misi kami, ingin menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang dan juga mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang. Ini adalah misi-misi kami. Kami hanya bekerja sama dengan mitra yang bersih atau legal, dan kami juga ingin orang Indonesia dapat bekerja di Jepang gratis tanpa dibungut biaya dan juga hutang. Kami juga ingin memfasilitasi
agar perawat dapat berperan aktif di tempat kerja dan juga kami akan mengarahkan tentang kehidupan di Jepang. Kemudian juga setelah perawat caregiver asal Indonesia kembali ke tanah air, dapat memanfaatkan apa yang telah dipelajari di Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan selama di Indonesia, rekan-rekan semua akan dibantu oleh Jellyfish Education atau Jellyfish Caregiver, dan setelah masuk di Jepang akan dibantu oleh Third Place. Nah, support apa saja sih yang akan diberikan waktu udah masuk Jepang? Yang pertama, ada panduan sebelum berangkat ke Jepang. Nanti akan dijelaskan tentang kontrak-kontrak kerja, masa kerja di sana, dan hal-hal penting lainnya akan kami jelaskan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti oleh tentunya bahasa Indonesia ya, yang dimengerti oleh calon-calon caregiver. Nah, kemudian setelah sampai di Jepang, kami akan menjemput di bandara. Jadi jangan khawatir, pasti kami sudah standby di bandara. Terus juga kami akan memberikan orientasi tentang kehidupan di Jepang. Jadi kehidupan Jepang itu seperti apa sih? Pasti kan beda ya dengan kehidupan di Indonesia. Kemudian kami juga menyediakan layanan konsultasi keluh kesah selama 24 jam. Kalau misalnya ada apa-apa, silahkan kontak kami. Kami akan segera merespon. Kemudian juga kami menyediakan konsultasi rutin, mungkin setiap 3-4 bulan sekali. Jadi kalau ada sesuatu boleh diutarakan pada kesempatan itu. Nah, kemudian kami juga support kehidupan sehari-hari seperti membuat rekening bank atau mendaftar di kelurahan, mendaftar jika masuk Jepang itu, jadi kita harus daftar nama kita di kelurahan atau ya kecamatan gitulah istilahnya ya. Itu kami akan mendampingi, jadi kalau ada kesulitan komunikasi dengan bahasa Jepang akan kami bantu. Kemudian juga kami juga mensupport pembelajaran bahasa Jepang lanjutan ketika sudah sampai di Jepang, agar rekan-rekan bisa lebih pandai lagi berbahasa Jepang. Dan juga kami mensupport semua pengurusan dokumen legal yang diperlukan. Sebenarnya bukan cuma ini saja, masih ada banyak sekali support yang akan kami berikan selama di Jepang. Nah, ini adalah foto-foto kakak-kakak yang sudah sampai di Jepang dan sudah bekerja di Jepang selama kurang lebih 8 bulan. Yang di sebelah atas ini adalah ketika mau membeli SIM card untuk handphone di Jepang. Kemudian yang sebelah kanan ketika masuk di Jepang, ya ini fotonya di bandara ketika kami jemput. Nah, yang di bawah ini adalah foto ketika ada konsultasi rutin. Nah, Third sendiri ini mempunyai 3 staf Indonesia yang akan membantu caregiver semuanya yang ada di Jepang. Jadinya jangan khawatir ya kalau misalnya ada kesulitan komunikasi atau susah mengutarakan sesuatu ke perusahaan lansia. Jadinya kita akan membantu agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kalau masih kepo nih, jadi Third Place sebenarnya gimana sih? Beneran ada yang berangkat nggak sih? Nah, ini bisa silahkan cek di Instagram dan Facebook-nya Third Place. Ini silahkan ketik aja Third Place Network di Facebook dan Instagram. Ditunggu follow dan likes-nya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, ditunggu di Jepang.